Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiratillahir Rabbi, karena pada kesempatan sore hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan saya berharap ibu-ibu semua juga dalam keadaan sehat walafiat. Teriring salawat dan salam semoga tetap terhaturkan ya pada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang risalah yang dibawa oleh beliau telah membawa kita ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sains teknologi seperti yang kita banggakan dan kita rasakan hari ini. Ibu-ibu, saya atas nama Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta menghaturkan terima kasih banyak sekali atas kehadiran ibu-ibu semua. Di sini ada sekolah perempuan, ada Mbak Emma yang mewakili dari teman-teman kapal perempuan. Nanti mohon ini ya Mbak kasih sambutan dikit, dan juga ada ibu-ibu dari PK Perempuan Kepala Keluarga juga alhamdulillah berkenan hadir. Nanti juga perwakilan dari PK mohon berkenan ada yang memberikan sambutan ya Ibu ya, satu orang. Nah, izinkan saya memberikan pengantar dalam pertemuan kita sore hari ini. Jadi di sini adalah teman-teman mahasiswa yang di bawah bimbingan kami, diantaranya ada Eli Komalasari, kemudian ada Laila, kemudian Laila Aziza, ada Muhammad Nida Al-Khair, ada Rahmatunisa, dan ada Yuliani Lestari. Mereka berlima ini sudah melakukan penelitian dari kulit jeruk, dan itu ternyata bisa dibuat cookies makanan. Nah, karena bagian dari pengabdian kepada masyarakat, bagian dari kampus Merdeka, maka kemudian saya mengatakan kepada mahasiswa bimbingan, sayang kalau tidak disampaikan kepada masyarakat luas gitu. Jadi kemudian saya mengajukan kepada Mbak Nisia untuk mengundang ibu-ibu sekolah perempuan supaya bisa hadir dalam diskusi kita sore hari ini, mendengarkan bagaimana teman-teman bisa membuat kue dari kulit jeruk, dan kemudian juga saya mengkontak Mbak Nani Zulmirani, Bunda, dan kemudian ibu-ibu juga berkenan hadir ya. Saya posting di Facebook acara kita sore hari ini supaya datang banyak gitu. Nah, kenapa kulit jeruk? Nanti teman-teman mahasiswa juga akan cerita. Mereka juga nanti akan menyampaikan bagaimana proses pembuatannya, bagaimana cara membuatnya, kemudian cara marketingnya, dan lain sebagainya. Mereka akan menyampaikan itu. Nah, mereka di bawah bimbingan saya sendiri sebagai dosen pengampu, dan juga ada Kakak Fitriah Sofia Mawadah. Beliau adalah lulusan dari Sarjana Pertanian Universitas Lampung. Jadi memang sangat capable ya untuk memberikan arahan kepada teman-teman mahasiswa. Itu pengantar dari saya. Kami nanti mengundang ibu-ibu kalau misalnya mau pertanyaan, kemudian mau diskusi, ini gimana cara bikinnya supaya bau jeruk yang tetap ada, tapi rasa pahitnya hilang. Nanti bisa semua bisa ditanyakan kepada mahasiswa. Nanya jangan ke saya hari ini, nanyanya langsung kepada teman-teman mahasiswa karena mereka yang praktek begitu. Itu saja pengantar dari saya, ibu-ibu semua dan Mbak Emma. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya mohon disampaikan salam ya kepada Mbak Misia dan Mbak Nani Zulmirani. Terima kasih. Saya senang sekali ibu-ibu kelompok di akar rumput bisa berkenan hadir, karena ini bagian dari harapan kami bisa membuka usaha bagi ibu-ibu semua. Bila itu sabihak, wasabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore. Kemudian saya mengundang Mbak Emma untuk memberikan sambutan. Silakan Mbak Emma mewakili ibu-ibu ini ya, apa namanya, sekolah perempuan dan kapal perempuan. Silakan Mbak Emma. Baik Mbak Yuli, terima kasih. Selamat sore ibu-ibu semuanya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ini adalah saya kemarin mengundang ibu-ibu untuk mengikuti pelatihan ini. Ibu-ibu sangat senang sekali karena apa? Karena ini pertama kali ia mengikuti pelatihan di masa pandemi. Saya bilang, ibu-ibu silakan mengikuti pelatihan. Ini ada mahasiswa dari ada mahasiswa akan melakukan pelatihan
untuk UMKM ini nanti kan ke arahnya juga ke UMKM, saya bilang gitu. Ini pelatihan ini sangat berguna bagi ibu karena dia memanfaatkan limbah kulit jeruk. Begitu Mbak Yuli, jadi ibu-ibu mungkin tadi kan sudah dijelaskan ada bagaimana cara membuatnya, packing ya. Mungkin ini nanti kebetulan ibu-ibu di sini juga ada sebagian yang pedagang ya, terus dia rata-rata juga pembuat kue. Nah, semoga pelatihan ini bermanfaat bagi ibu-ibu anggota sekolah perempuan dan peserta yang ada di sini. Terima kasih Mbak Yuli. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Mbak Emma. Kemudian saya mengundang perwakilan ibu-ibu dari PK. Monggo, siapa yang akan memberikan sambutan? Ibu, monggo Bu. Dengan yang serikat ya? Ibu-ibu dari serikatnya ya? Dengan ibu siapa dong? Saya belum hafal nih namanya. Mungkin siapa dong? Mohon dibantu dari PK. Ibu Aminah mungkin ya dari PD Aceh ya? Atau dari Kalbar boleh juga Ibu Harniati dari Kalbar. Monggo Ibu yang bisa mewakili. Tidak ada? Baik. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam Ibu. Ini Idawati dari Serikat PKPD Aceh iya. PD. Sebentar Ibu. Ya. Dari mana Ibu? Serikat PK PD ya, Aceh PD. Oh, kameranya belum dibuka Ibu ya? Oh, dibuka ya. Kirain Iya, biar tutup. kelihatan Ibu. Aduh. Ya. Oke, baik. Silakan Ibu. Selamat siang semua. Selamat siang. Sore dah Bu ya. Sini nampaknya siang karena terik kali matahari. Ah iya betul. Silakan Ibu. Alhamdulillah saya mendapat informasi masalah limbah pembuangan kulit jeruk dari federasi kami yaitu Yayasan PK mengirim link untuk siapa yang mau ikut ada webinar dengan anak-anak mahasiswa di Jakarta sana kan. Jadi saya berminat karena di Aceh ini banyak kulit jeruk yang terbuang gitu aja gitu. Jadi saya kepingin mengikuti, ingin mempelajari gimana cara mengolahnya supaya limbah kulit jeruk di sini kan sekarang maraknya musim jus-jus kan, kita bisa nanti mengumpulkan dari orang yang jual-jual jus, nanti kulit jeruknya kita simpan, kita minta kita mengolah untuk menjadi yang bermanfaat bagi masyarakat. Makanya saya alhamdulillah sekali dapat informasi yang kayak gini, misalnya menambah apalagi kita dapat menambah pengetahuan, pengalaman, bisa mengajar untuk anak-anak muda sekarang kan banyak yang menganggur. Bisa kita nanti ilmu dapat dari sini bisa kita ajari untuk anak-anak kita yang pengangguran di desa-desa masing-masing. Sekian saja dari saya, Idawati dari Serikat PKPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Idawati. Sudah meluangkan waktu. Terima kasih juga ibu-ibu sekolah perempuan dan ibu-ibu PK dari seluruh Indonesia. Selanjutnya saya akan mengundang teman-teman mahasiswa untuk mempresentasikan bagaimana penelitian mereka tentang kulit jeruk ini dan bagaimana mengolahnya menjadi cookies atau makanan. Selanjutnya saya mengundang teman-teman mahasiswa ya. Saya persilakan. Siapa yang akan bicara terlebih dahulu? Monggo. Baik, saya Bu. Ya, silakan. Ibu akan bantu. Terdengar jelas suara saya, Bu. Halo, Ibu. Apakah suara saya? Halo, silakan. Mendengar, Kak. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya turut bahagia karena
kami sebagai mahasiswa disupport dan didukung oleh ibu-ibu dari akar rumput, kemudian dari ada kapal perempuan, terus juga ada serikat dari PKPD, kemudian juga dari ibu-ibu sekolah perempuan. Jadi mengucapkan terima kasih banyak yang sudah menyempatkan hadir melihat dan menyaksikan terkait presentasi kita yang ingin mempromosikan penggunaan dari pemanfaatan limbah kulit jeruk menjadi sebuah bahan baku dasar yang berguna dan mempunyai nilai guna yang kemudian bisa dimakan juga. Dan kebetulan ini juga merupakan salah satu cemilan sehat yang salah satu alternatif untuk menurunkan berat badan. Ibu boleh langsung di share screen. Oke, siap. Kami sendiri alhamdulillah dibimbing oleh ibunda kita yang sangat benar-benar berpengaruh terhadap kita gitu, yaitu Ibu Yulianti Mutmainah. Beliau ini sangat membimbing kita dari awal sampai akhir, sampai kami bertemu dengan ibu-ibu hebat di sini gitu untuk bisa mempresentasikan terkait pengembangan penelitian cookies yang terbuat dari kulit jeruk. Sebelumnya, perkenalkan, saya Laila Aziza. Kami di sini ada 5 mahasiswa, yaitu ada teman saya dari manajemen, ada Eli Komalesari, kemudian dari manajemen juga ada Muhammad Dina Khoir, terus kemudian juga dari jurusan akuntansi ada Rahmatun Nisa, kemudian dari manajemen ada Yuliani Lesari, dan saya sendiri adalah mahasiswa prodi akuntansi. Jadi dari pembuatan cookies kulit jeruk ini, sebelumnya saya mau menceritakan sedikit gitu. Kenapa kami menggunakan bahan dasar kulit jeruk. Pertama, kulit jeruk ini sendiri kan limbahnya cenderung terbuang sia-sia karena pemanfaatannya itu hanya pada daging buah dan sari buahnya saja. Setelah itu juga pernah ada penelitian yang mengembangkan bahwa limbah kulit jeruk itu sampai mencapai 500.000 ton per tahun gitu. Dan ini kan merupakan salah satu polemik yang bagi kita semua, apalagi sampah di Indonesia ini udah terlalu banyak gitu, apalagi ditambah dengan sampah plastik dan sebagainya. Jadi karena ini organik dan bisa dimanfaatkan, kenapa tidak gitu. Dan sebelumnya pun sudah ada pengembangan penelitian terkait cookies kulit jeruk ini. Hanya saja tidak dikonsumsi oleh masyarakat luas, hanya sebagai judul penelitian saja. Dan kami di sini berniat untuk membuat cookies kulit jeruk yang mana nanti dikembangkan kemudian bisa dikonsumsi secara luas oleh masyarakat pada umumnya dalam harga yang terjangkau. Dan kulit jeruk yang dipilih juga bukan kulit jeruk dari kulit jeruk Bali dan jeruk limau ya, tapi kami menggunakan kulit jeruk dari jeruk sunkist atau dengan nama latinnya yaitu Citrus sp. Nah, jadi kulit jeruk ini itu banyak mengandung protein, terus nutrisi, mineral, bahkan dalam kulit jeruknya sendiri mengandung belerang, kalsium, dan magnesium. Justru malah yang banyak mengandung vitamin dan lain sebagainya itu pada kulit jeruk, bukan pada buah dan sari buahnya sendiri. Namun biar lebih jelasnya lagi, biar kita ulik dan kupas lebih jelasnya lagi mengapa kita memilih penelitian ini, bisa langsung dijelaskan oleh teman saya yaitu Eli. Kepadanya dipersilakan. Baik. Apa saja sih kandungan jeruk sunkist ini? Jeruk sunkist atau citrus merupakan salah satu komoditas tanaman buah yang potensial dikembangkan di Indonesia. Jeruk manis atau lebih dikenal dengan jeruk atau Citrus sinensis, limbah kulit jeruknya dapat diolah menjadi cookies sebagai produk cemilan
akan menarik minat masyarakat dengan harga yang terjangkau. Selain itu juga untuk kesehatan karena tinggi antioksidan dan rendah lemak. Jeruk sunkist dipilih karena kulit buah yang relatif tebal dan empuk. Kulit jeruk ini juga mengandung vitamin C yang lebih banyak dibandingkan di dalam buahnya, sehingga aman dan baik untuk kesehatan mengkonsumsi kulit jeruk sunkist ini dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan program yang kami harapkan dari pembuatan cookies kulit jeruk ini, yaitu yang pertama, mengetahui cara pengolahan kulit jeruk dalam pembuatan cookies kulit jeruk. Yang kedua, mengetahui cara dalam memaksimalkan atau peningkatan nilai kulit jeruk dalam penjualan cookies kulit jeruk. Yang ketiga, mengetahui strategi pemasaran yang baik dalam memasarkan produk. Yang keempat, mengetahui distribusi penjualan yang baik dengan tidak menghilangkan nilai rasa ataupun bentuk apapun pada produk itu sendiri. Dan yang kelima, menciptakan peluang usaha alternatif rumah tangga. Baik, slide selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Ayunda Laila Azizah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Dinda Eli. Jadi terkait gambaran umum rancangan usaha ini ada pertama dari gambaran sumber bahan baku. Jadi gambaran bahan baku utama yang digunakan ini adalah tadi yang sebelumnya saya sampaikan, yaitu menggunakan kulit jeruk sunkist yang diperoleh dari industri minuman. Kami mengambil kulit jeruk sunkist ini dari industri minuman ekstrak jeruk segar dengan bahan baku. Kemudian kami menggunakannya itu untuk ukuran 100 porsi itu dengan jumlah 1 kg kulit jeruk. Kemudian gambaran umum untuk produknya, yaitu produk yang dihasilkan adalah berupa bentuk kue kering atau biasa yang kita sebut cookies. Dengan tekstur yang renyah serta rasa manis, gurih, dan beraroma segar jeruk yang menjadikan daya tarik produk kita karena berbeda dengan cookies lainnya pada umumnya. Sehingga dengan pembuatan cookies ini, konsumen tertarik untuk membeli cookiesnya. Produk dikemas menarik dengan plastik kulit bening dengan ukuran 7 x 15 cm dengan bobot bersih 85 gram per tak. Tapi kami juga akan menyediakan label nanti di akhir akan ada terkait brand image dari produk kita sendiri. Kemudian dari peluang pasar yang kami rancang itu, pemanfaatan kulit jeruk sudah pernah sebelumnya dilakukan oleh mahasiswa Universitas Sumatera Utara, yaitu pada tahun 2015 dalam skripsinya yang berjudul Uji daya terima kulit jeruk manis, atau biasa disebut dengan Citrus sinensis L dan nilai gizinya. Jadi sebelumnya juga kan tadi sudah saya sampaikan terkait sebelumnya ini penelitian ini sudah pernah ada yang menguji coba, hanya tidak dikembangkan dan tidak untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas, hanya sebagai judul sampel penelitian saja. Kemudian pada penelitian ini kami sebagai penyusun berharap untuk membuat pangsa pasar baru karena belum adanya produk cookies yang terbuat dari sendiri. Kemudian dari gambaran umum sumber daya, yaitu tim pelaksana kegiatan program pengabdi kepada masyarakat ini terdiri atas 5 orang. Ada Ali, Laila Aziza, ada Yuli, kemudian Rohmatunisa, dan juga ada Al-Khair, yang terdiri dari jurusan Manajemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Jakarta. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini kami sebelumnya sudah pernah membuat uji coba terkait pembuatan cookies dari kulit jeruk, dan kami memberikan sampel kami terhadap 4 panelis, yaitu ada anak-anak, kemudian ada remaja, terus ada dewasa dan lansia
untuk untuk 4 kategori panelis ini. Dan kebanyakan dari anak-anak menyukai dari warna, tekstur, rasa, dan bau. Anak-anak ini suka karena waktu itu kami memberikan rasa tambahan, yaitu rasa coklat gitu. Tetap kami tidak menghilangkan cita rasa dari jeruk sendiri. Jadi baunya masih terasa walaupun kami tambahkan varian rasa coklatnya. Kemudian kalau dari remaja sendiri memberikan nilai skor itu 4. Jadi kami itu sebetulnya dalam penelitian ini memberikan 5 skor. 1 itu sangat tidak suka, 2 itu kurang suka, yang angka 3 itu untuk agak suka, skor 4 itu untuk suka, dan skor 5 itu untuk kategori sangat suka. Dan remaja ini banyak memberikan kategori suka pada warna, tekstur, rasa. Kemudian dari bau mereka menyukainya dan memberikan skor 5. Kemudian dari dewasa dan lansia itu banyak memberikan skor 4 karena mereka menganggap rasanya itu agak kurang tapi lebih ke baunya gitu. Selanjutnya. Nah, ini dari analisa kelayakan usaha. Jadi kami menganalisa ini hanya sebagai rancangan anggaran bahan baku ya, RAB kita, yang mana kami semisal ada anggaran gitu, kami mau menganggarkan untuk pembuatan kukis kulit jeruk ini sekitar 100 porsi gitu. Yang mana anggaran awalnya itu 5.811.000. Jadi ini hanya anggaran yang belum, estimasinya itu belum bisa dipastikan gitu. Jadi hanya sekedar estimasi saja gitu. Jadi masih bisa berubah sewaktu-waktu mengikuti bahan baku yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri gitu harganya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya terkait metode pelaksanaannya. Suaranya kok putus-putus. Laila, teman-teman, suaranya putus-putus ini, nggak kedengar. Yuli, suaranya putus-putus, Yul. Suara aku masih terdengar jelas atau masih putus-putus? Kalau sekarang udah bisa, diulangin lagi ya, Yuli belum kedengaran di awal. Ulangin lagi. Ya, bismillah. Selanjutnya ada metode pelaksanaan, yaitu pelaksanaan produksi pembuatan kulit jeruk kering atau topping dari kis itu sendiri. Yang pertama itu ada kulit jeruk sunkist dicuci dengan air mengalir, kemudian dibersihkan dengan air hangat dari kotoran itu. Jadi kulit jeruk sunkist dicuci dengan air mengalir, kemudian dibersihkan dengan air hangat dan kemudian dihilangkan kotoran. Kemudian yang kedua itu setelah dibersihkan. Suaranya putus-putus. Yuli, suaranya putus-putus lagi nih. Coba kameranya dimatikan saja, Yul, supaya baik. Ya, baik, Bu. Oke, lanjut ya. Suaranya masih putus-putus nggak, Bu, ya? Kalau sekarang udah enggak, kameranya dimatiin aja. Iya, Bu, sudah dimatikan. Oke, yang kedua itu setelah dibersihkan, pisahkan bagian yang berwarna putih kemerahan pada kulit jeruk sehingga diperoleh lembaran yang berwarna oranye aja. Kemudian kulit jeruk dipotong kecil-kecil. Jadi dari kulit yang tadi dipisahkan dengan warna putih kemerahan pada kulit jeruk itu dipotong kecil-kecil kayak dadu. Terus yang ketiga itu kulit jeruk dicuci kembali dengan air bersih sebanyak 150 ml yang telah dicampurkan garam sampai mendidih selama 15 menit dan didiamkan selama 2-3 jam. Tiriskan
air garam dari kulit jeruk, lalu dicuci kembali dengan air bersih. Selanjutnya kulit jeruk direbus kembali di dalam air yang telah dicampurkan gula pasir dengan perbandingan 2:1 dengan api kecil sambil diaduk selama 30 menit. Kemudian angkat kulit jeruk, sunkist, tiriskan dan diamkan selama 4 jam. Terus langkah terakhir itu kulit jeruk dipanggang dengan oven dengan suhu 55 derajat Celcius selama 30 menit. Kulit jeruk dikeluarkan dari oven dan didiamkan hingga uap panasnya hilang. Ya, selanjutnya ini pelaksanaan produksi pembuatan jus kulit jeruk ya, Bu. Yang pertama, campuran mentega, gula halus, coklat bubuk, telur, dan vanila diaduk menggunakan mixer hingga merata, lalu dimasukkan tepung terigu sembari diayak menggunakan saringan halus dan diaduk dengan spatula hingga merata. Kemudian dimasukkan kulit jeruk kering yang sudah jadi dan diaduk kembali hingga merata. Kemudian panaskan oven, lalu adonan dibentuk bulatan kecil atau dipipiskan. Adonan diletakkan di atas loyang yang telah diolesi margarin. Setelah itu adonan dipanggang dalam oven dengan suhu 170 derajat Celcius selama 30 menit hingga matang. Cookies dikeluarkan dari oven dan didiamkan hingga uap panas hilang. Jika uap panas hilang, cookies siap dikemas. Kemudian yang terakhir, cookies dikemas dalam plastik klip bening dengan ukuran 15 cm bobot bersih 85 gram per pak. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu Muhammad Al-Khair. Kepadanya kami persilakan. Untuk bagian selanjutnya adalah penetapan harga untuk cookies kulit jeruk. Di sini kami pernah melakukan proses produksi cookies kulit jeruk dengan skala sebanyak 100 pack cookies kulit jeruk dengan rincian biaya atau rincian bahan baku antara lain mentega tawar sebesar 350.000, gula pasir 120.000, tepung terigu dengan protein rendah sebesar 95.000, telur 20.000, coklat bubuk 150.000, pasta vanili 18.000, kulit jeruk 15.000, garam 50.000, gula halus 32.000, dan biaya lain-lain sebesar 199.000. Jadi, total harga pokok produksi atau HPP dari produk kita yaitu sebesar 1.049.000. Harga yang ditawarkan untuk produk cookies kulit jeruk kita yaitu sebesar 13.000 per pack dan harga jual per pieces senilai Rp2.600. Harga tersebut kami nilai sangat terjangkau di pasaran dengan produksi rumahan yang berkualitas tinggi serta sehat. Untuk bagian selanjutnya adalah proses promosi dan distribusi. Untuk di era ekonomi digital saat ini, promosi kami rasa sangat perlu untuk dilakukan untuk meningkatkan value dari produk kita. Promosi yang kami lakukan diantaranya adalah melalui beberapa platform di media sosial, terutama di Facebook, Twitter, Instagram, dan chat promosi WhatsApp. Kami memasang berbagai video dan foto yang menarik sehingga dapat menarik minat pelanggan. Serta kami juga memasarkan produk kami melalui beberapa marketplace. Contohnya di Shopee, Tokopedia, ataupun Bukalapak. Selain itu, untuk memanjakan konsumen dan menarik minat konsumen, kami memberikan diskon 5% dengan pembelian cookies minimal Rp50.000 atau promo pada pembukaan perdana produk kami dengan batas waktu tertentu. Selanjutnya adalah proses distribusi. Distribusi cookies kulit jeruk kami dapat dilakukan dengan layanan COD atau cash on delivery dan beberapa jasa ekspedisi yang ada. Serta kami pun
bekerja sama dengan beberapa industri makanan lain untuk memasarkan cookies kulit jeruk kita seperti di minimarket, swalayan, kafe, dan restoran dengan sistem pembagian hasil yang tentu sangat menggiurkan. Dan juga distribusi kami lakukan melalui beberapa platform media sosial yang telah disebutkan tadi seperti Facebook, Twitter, Instagram, chat promosi WhatsApp, dan online shop, serta dengan web resmi dari kami. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda Rohmatun Nisa. Saya persilakan. Baik, selanjutnya yaitu tahapan pekerjaan. Tahapan pekerjaan ada 4. Yang pertama, perencanaan, produksi, pemasaran, dan evaluasi. Di perencanaan terdapat melakukan survei pasar dan melakukan survei ketersediaan bahan baku di lingkungan. Yang kedua, produksi, di mana melakukan produksi untuk promosi dan melakukan produksi untuk penjualan. Lalu ada pemasaran, yaitu melakukan promosi gratis dan pemasaran melalui sosial media dan dari mulut ke mulut. Yang terakhir ada evaluasi, di mana melakukan evaluasi penjualan dan menentukan strategi penjualan berdasarkan hasil laporan penjualan periode sebelumnya. Selanjutnya pada gambaran produk kami beri nama Citrus, yaitu huruf C dan Trust. Sebenarnya awalnya kami tuh terinspirasi dari nama Latin jeruk itu sendiri, yaitu Citrus. Nah, huruf C-nya itu diambil dari bahan baku kita kan kulit jeruk yang mengandung vitamin C. Dan kata trust-nya berasal dari bahasa Inggris yang artinya kepercayaan. Maka dengan harapan Citrus ini bisa menjadi produk kepercayaan pelanggan nantinya. Selanjutnya, baik, sekian pemaparan dari kami. Untuk ibu-ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi mengenai produk kami persilahkan. Halo. Baik, terima kasih teman-teman sudah mempresentasikan hasilnya. Selanjutnya saya mengundang ibu-ibu. Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Monggo Ibu. Ya, halo, dengan Ibu Marlia. Ya, halo. Ya, halo Ibu Marlia. Halo. Ya, halo Ibu. Di Dompu. Ya, dengan Serikat Pekat Dompu nih. Ya, silakan Ibu. Ya, mau tanya nih, apakah hanya kulit jeruk yang berjenis kulit jeruk jenis ini aja yang bisa diolah gitu, sementara masih banyak jenis-jenis jeruk lainnya gitu, kayak di Dompu ini ada banyak sekali jeruk-jeruk yang kulitnya itu ini asam-asam gitulah, untuk pakai sambal-sambal makanan itu, olahan makanan. Baik, terima kasih Ibu Marlia dari Dompu. Saya kumpulkan dulu ya pertanyaannya. Jadi pertanyaannya apakah hanya kulit jeruk ini saja atau bisa semua kulit jeruk yang dijadikan produk cookies? Teman-teman atau ibu-ibu dari sekolah perempuan, saya persilakan. Ibu Sri Marijem. Oh ya, Ibu Sri Marijem udah angkat tangan. Lalu siapa lagi? Ibu Siti Hasnawati ya? Iya. Ya, Ibu Sri dulu, silakan Ibu Sri. Mungkin ini gambarnya nggak ada sih. Ya Bu, untuk materinya tadi bisa disebarkan ke kami gitu. Bisa Ibu, bisa nanti kita kirimkan. Bisa. Terus ini kirain untuk kesempatan ini ada praktek gitu loh, jadi kelihatan gitu loh. Kalau ibu-ibu yang kurang memahami ini, jadi bisa tahu, oh alatnya seperti ini, oh bahannya ini, modelnya begini gitu. Itu aja, makasih. Baik Ibu Sri, terima kasih. Nanti teman-teman mahasiswa akan cerita bagaimana cara membuat produknya ya. Saya pikir mereka juga masih menyimpan foto-fotonya. Selanjutnya dari siapa lagi yang ingin bertanya? Ibu-ibu saya persilakan.
Ya, Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Belum ada? Ya, dua itu dulu. Saya persilakan teman-teman untuk menjawab bagaimana proses pengolahannya. Ada foto yang bisa ditampilkan atau video, silakan. Kemudian juga tadi pertanyaan tentang apakah jeruknya itu hanya jeruk yang ditampilkan ini atau ada jeruk yang lain, model jeruk yang lain. Saya persilakan. Siapa yang mau jawab dari teman-teman mahasiswa? Laila, silakan Laila. Terima kasih atas pertanyaan dan perhatian Ibu terhadap penelitian kita. Saya ingin menjawab terkait apakah hanya jeruk semanggi saja yang boleh dipakai dalam penelitian pembuatan dari cookies ini. Karena kami kalau misalkan dari jeruk bali itu kan cenderung keras ya Bu ya. Bahkan kalau misalkan jeruk bali itu bisanya itu dipakai kayak untuk bisa buat mainan dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau misalkan jeruk sankis itu sendiri kan mempunyai tekstur kulit yang empuk dan agak tebal gitu. Dan bahkan sebelum-sebelumnya pun biasanya kan kalau jeruk sankis itu dipakai untuk kayak hiasan makanan yang berupa diserut untuk biasanya ada aroma supaya harum gitu kan, harum jeruk. Terus itu kayak supaya kita lihat itu ada di program-program masak ya, di masak dan lain sebagainya itu biasanya menggunakan jeruk sankis. Maka dari itu hanya kita pilih jeruk sankis sendiri ini karena dia beraromanya kuat dan enak juga. Dia juga mempunyai kulit yang cukup relatif tebal dan empuk, tidak keras. Makanya kita pakai jeruk sankis gitu Bu. Kalau jeruk yang lain, kalau misalnya jeruk limau kan pahit ya. Terus kemudian kalau misalkan jeruk kayak jeruk bali itu cenderung keras sekali jika digunakan untuk bahan baku dasar dari cookies sendiri gitu. Makanya kami berinisiatif dan emang lebih terasa aroma dan rasanya itu beserta vitaminnya itu ya ada di jeruk sankis sendiri. Itu Ibu. Terkait fotonya mungkin bisa ditampilkan. Ibu bisa tolong dijadikan co-host. Siapa yang mau jadi co-host? Yuli. Yuli ya, bentar. Ya, silakan Yuli ditampilkan. Sebenarnya Bu, teman saya agak bermasalah sinyalnya karena lagi hujan juga di sana. Oke, sambil ditampilkan, Ibu-ibu kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Misalnya takaran tepung terigunya, takaran gulanya, saya persilakan Ibu-ibu. Mbak Emma, Ibu-ibu dari Sekolah Perempuan, kalau ada yang ingin ditanyakan. Iya Mbak Yuli, Ibu-ibu, Mbak Lili, ada Bu Sri Hartini, Bu Sri Mulyati, silakan Bu bertanya Bu. Bu Siti Asnawati, Bu Saryani. Iya Mbak, tentang Ya, silakan Bu. takaran bahan-bahannya Mbak, kurang jelas tadi Mbak. Baik, Bu Mahir bertanya tentang takaran dan bahan-bahannya. Laila, silakan dijawab dulu sambil menunggu ditampilkan. Laila? Takarannya Laila, silakan. Oke Bu, sebentar Bu. Oh, Ibu Penny dari Peka. Silakan Ibu Penny mau bertanya. Ya, silakan Ibu Penny. Suaranya Ibu belum terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya, menarik sekali. Namun kan untuk saya itu kok belum ada gambaran di mana pusatnya limbah jeruk gitu. Jadi kalau ikut memasarkan dengan mungkin dropship itu gimana, itu bisa enggak dan bagaimana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Penny. Pertanyaan lainnya teman-teman
bagaimana mendapatkan limbah dari kulit jeruk. Ya, bagaimana cara mendapatkan limbah kulit jeruk itu. Silakan ditanggapi teman-teman. Ibu-ibu yang ingin bertanya lainnya, saya persilakan. Terkait mohon maaf, sepertinya karena ini juga penelitiannya udah lumayan lama. Jadi kalau misalkan tadi foto untuk apa sih namanya alat dan bahan yang digunakan itu hilang, Bu. Cuma ada foto terkait berupa produk yang sudah jadinya gitu. Tapi teman saya dari tadi nggak muncul-muncul, kayaknya sinyalnya masih bermasalah gitu. Jadi mohon bentar tunggu gitu. Terus kalau misalkan saya mau menjawab tadi dari Bu Penny terkait bahan baku yang diambil kulit jeruk, tadi kita tuh ngambil, kalau sebelumnya kami masih menggunakan sisa dari kulit jeruk yang sudah nggak kepakai gitu dari konsumsi rumah tangga sendiri gitu. Karena kita masih belum dalam cakupan produksi yang lebih besar, jadi kami masih menggunakan dari limbah yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Tapi kalau misalkan dari konsumsi yang mungkin ibu-ibu pengen buat produk yang dalam jangka cakupan yang lebih besar, itu mungkin bisa kunjungan atau meminta terkait kulit jeruk yang biasanya kan kalau misalkan ada tadi sebelumnya ada di presentasi saat pertama kita dari industri minuman yang terbuat dari jeruk sari buah. Nah itu kita bisa minta kulit jeruknya karena kan di situ dia nggak menggunakan kulit jeruknya. Nah itu boleh tuh dipakai untuk penggunaan bahan baku. Tapi kalau dari kami pribadi karena cangkupannya masih kecil, belum berani besar gitu karena minim biaya juga, jadi kami masih menggunakan dari limbah konsumsi rumah tangga gitu. Gitu Bu. Tadi ada lagi yang nanya. Mbak, jadi belum tidak bisa kita dropship ke Mbaknya gitu ya? Maksudnya gimana Bu? Kan tadi cara penjualannya tadi udah dijelaskan dengan melalui Twitter, Facebook, bisa pelanggan itu dropship gitu. Nah, kita jadi istilahnya kita juga mau memasarkan dengan dropship ke produknya Mbak gitu, bisa nggak? Atau mungkin masih belum besar ya produksinya ya? Boleh Bu, kalau misalkan Ibu dan ibu-ibu di sini bersedia kita buat kerjasama terkait produk ini, bisa kita kembangkan lebih besar. Kami dengan sangat senang hati dari teman-teman mahasiswa sendiri bersedia untuk mempromosikan di desain kah atau di media sosial, karena sekarang kan lebih banyak cakupannya di media sosial. Kalau berupa selembaran untuk promosi itu sekarang tuh udah kurang minatnya karena dianggap tidak menarik. Tapi kalau misalkan dalam cakupan media sosial seperti Instagram dengan menyebarkan flyer yang menarik atau video yang biasanya kan kalau sekarang promosi banyak digunakan video-video itu dari video TikTok. Nah, kita bisa memanfaatkan dari perkembangan media digital 4.0 ini. Jadi tenang saja Bu, kalau misalkan Ibu bersedia nanti kita mau mengembangkan terkait pemanfaatan limbah kulit jeruk, kami dengan sangat senang hati bersedia untuk membantu. Iya, ibu-ibu ini kan teman-teman mahasiswa ini memang tugasnya adalah melakukan penelitian dan menemukan produk-produk yang kira-kira bisa berguna atau bermanfaat bagi masyarakat. Nah, mereka saat ini sedang membuat produk dari kulit jeruk gitu. Tetapi mereka belum membuat produk dalam jumlah besar, itu belum. Jadi kemarin itu produknya itu belum dalam jumlah besar. Nah, teman-teman ini menawarkan, ini hasil penelitian kami, ini hasil uji cobanya, ibu-ibu boleh mengembangkan, boleh pakai nama yang sudah diusulkan oleh teman-teman tadi, boleh bekerja sama, boleh dibantu dipasarkan oleh teman-teman atau lain sebagainya. Begitu ibu-ibu tawarannya. Nah, ini ada di laporan penelitian ya. Ini Laila kok sama teman-teman bisa nggak punya, ibu aja masih punya nih. Nah, jadi gini, ibu-ibu kelompok perempuan dan ibu-ibu peka, ini yang kelihatan nggak di layar? Kelihatan ya? Halo? Kelihatan ya ibu-ibu ya? Ya. Kelihatan ya? Halo, iya kelihatan Bu, kelihatan. Nah, jadi ini yang sebelah
kiri atas itu adalah apa namanya bahan-bahannya. Bahan-bahannya kemudian juga ini ada terigu, ada apa ini? Ada telur, ada kulit jeruk, kemudian ada bubuk coklat, ada margarin dan lain sebagainya. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh teman-teman mahasiswa presentasi. Jadi kulit jeruknya itu dicuci bersih, kemudian setelah dicuci bersih ditiriskan ya. Ini yang gambar yang bawah, kiri bawah ini nomor 3. Nah, itu ditiriskan. Setelah ditiriskan lalu dipotong-potong dadu. Kelihatan ya, nih di gambar mereka sedang memotong kulit jeruk. Jadi kulitnya itu kulit jeruk sunkist. Tadi udah disampaikan ya, kenapa kulit jeruk sunkist? Karena punya tekstur yang lebih lembut, lebih wangi, warnanya juga lebih menarik ya, ini orange. Kalau kulit Bali, kulit jeruk Bali, kulitnya lebih keras gitu kan, dan sulit untuk dibuat olahan. Sedangkan kalau kulit jeruk yang warnanya hijau, kulit jeruk peras atau kulit jeruk nipis, tekstur kulitnya terlalu tipis dan warnanya tuh hijau, jadi kurang menarik ya. Hijau dan agak ada bintik-bintik hitam. Jadi memang kulit jeruk sunkist inilah yang paling menarik hati. Jadi dicuci bersih, setelah dicuci bersih dipotong-potong. Ini ada gambarnya Ibu ya, dipotong-potong. Setelah dipotong-potong kemudian ditiriskan lagi, dikeringkan, lalu direbus. Nah, ini Bu kiri bawah nih, nomor 7. Direbus kulit jeruknya tadi direbus, kemudian supaya apa? Supaya rasa pahitnya itu berkurang gitu. Nanti setelah direbus tadi sudah dipresentasikan dicampur dengan gula. Nah, setelah direbus dan didiamkan selama 4 jam nih hasilnya gambar 9. Ya Bu ya, gambar 9. Lalu gambar 10 itu di oven selama 30 menit gitu. Jadi dia rasanya sudah jauh lebih manis dan warna orange-nya masih ada. Nah, kemudian yang halaman gambar 11 itu mulai membuat adonan cookiesnya. Jadi mencampurkan telur dan margarin. Ini di gambar 11, lalu di gambar 12 itu memasukkan tepung terigu dan kemudian diaduk ya. Setelah diaduk, nah di gambar 13 ya, di gambar 13 ini mulai membuat adonan cookies. Jadi kulit jeruk yang sudah di oven tadi nanti dicampurkan, jadi gambar 10 itu nanti digabung dengan gambar 12. Ya Bu ya, kalau gambar 11 itu mencampurkan telur dan margarin. Setelah dicampur telur margarin, campurkan tepung terigu, diaduk. Setelah diaduk, masukkan kulit jeruk tadi ya, yang sudah di oven selama 30 menit. Lalu dibentuk adonan cookies. Nah, kemudian adonan itu diletakkan di atas loyang dan kemudian siap dibakar. Begitu. Kelihatan nggak Ibu gambarnya? Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, ya jadi dipanggang. Nah, yang nomor 15 itu cookies siap disajikan supaya warnanya lebih cantik, jadi supaya lebih mengkilat di atas cookiesnya itu diolesi telur tapi kuningnya saja. Ketika mau di oven itu diolesi telur telur ayam, tapi diambil kuningnya saja. Jadi diolesi, kemudian dipanggang. Setelah dipanggang, hasilnya adalah yang nomor 16 sebelah kanan. Jadi nanti kalau plastiknya dibuka, itu kecium bau jeruknya. Bau jeruknya kecium, tetapi ketika dimakan ada rasa coklatnya juga dan rasa jeruknya juga. Jadi memang rasanya itu segar Bu, begitu. Apakah jelas Ibu-Ibu dari tampilan gambarnya tadi cara membuatnya? Jadi ini bahan-bahan disiapkan, lalu kulit jeruknya dibersihkan, setelah dibersihkan dipotong kecil-kecil, setelah dipotong kecil-kecil kemudian cuci bersih lagi dan kemudian direbus ya dengan campur air dan gula. Kemudian setelah direbus kulit jeruknya ditiriskan, setelah ditiriskan di oven, lalu kita membuat adonan seperti membuat kue kering ya, adonan seperti membuat kue kering, jadi tepung terigu, margarin, telur gitu, vanila supaya dia wangi, terus coklat bubuk itu dicampur. Kalau dia sudah agak mengental adonannya seperti adonan kue kering, itu kemudian masukkan kulit jeruknya. Jadi kulit jeruknya itu
karena sudah dipotong kecil-kecil, nanti kalau digigit kerasa kulit jeruknya di gigi, di lidah gitu. Nanti kerasa gigitan kulit jeruknya di lidah, jadi ada campuran coklat dan rasa jeruknya. Begitu, Ibu-ibu. Mbak, mau tanya dong. Ya, silakan Ibu. Tadi kan kulit jeruk itu udah di-open ya? Iya. Kering itu udah manis rasanya, terus dicampur sama adonan itu Mbak, adonan cookies. Yang kotak-kotak itu, ya? Iya Bu, ya. Oh gitu, jadi enggak, mestinya keren aku kulit jeruk itu apa di blender atau apa dicampur lagi, jadi agak kasar-kasar gitu dong dimakannya. Campur kulit jeruk, jadi digigitnya ada rasa kulit jeruknya gitu. Iya, ada rasa kulit jeruknya ketika digigit. Jadi bukan kulit jeruknya di blender, bukan, tapi dipotong kecil-kecil dadu, lalu kemudian dicampur ke adonan cookies tadi, adonan kue tadi gitu. Oh gitu. Iya. Ibu-ibu yang lain silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan, monggo. Saya Ibu. Ibu Sri Marjinam ya? Ya. Ya, silakan Ibu. Teman-teman, kalau untuk ini kan misalnya kita mau praktek dulu nih di rumahan. Kalau untuk ukuran 1 kilo terigu itu kira-kira kulit jeruknya berapa ya ukurannya? Bahan-bahannya gitu. Ya, Laila, teman-teman silakan dijawab. Laila, Yuli, semuanya yang sinyalnya sudah stabil, Ibu persilakan untuk menjawab. Kalau untuk ukuran 1 kilogram tepung terigu, Ibu bisa pakai satuan kulit jeruk itu bisa 3 buah kulit jeruk itu. Bisa kalau begitu juga udah wangi kok Bu. Itu pakai 3 juga cukup atau karena kalau ukuran Aduh, ini Jakarta hujan ya. Laila, suaranya putus-putus nih. Iya, jadi kalau ukuran 1 kilogram itu bisa dipakai itu sekitar 4 buah kulit jeruk yang utuh. 4 buah kulit jeruk yang utuh. Untuk 1 kilo. Itu cukup wangi juga. Atau gini nih, Ibu, saya tampilkan ya, Ibu-ibu ya. Ini hasil teman-teman. Nih di layar. Bahan dan alat. Penggunaan bahan dalam pengolahan kulit jeruk Sunkist, dipilih kulit jeruk dengan kondisi masih baik, jadi tidak busuk dan tidak berlubang. Dan bahan lainnya yang tidak kadaluarsa. Bahan yang digunakan dalam pembuatan cookies kulit jeruk sebanyak 10 porsi. Ini untuk 10 porsi. Jadi aturannya adalah kulit jeruk Sunkist 100 gram, mentega 125 gram, gula halus 125 gram, gula pasir 1 kg, tepung terigu protein rendah 200 gram, telur 1 butir, coklat bubuk 25 gram, pasta vanila 1 sendok, dan garam 1 sendok. Gitu. Nah, alat yang dibutuhkan, ada oven, ada loyang, ada mixer, ada pisau, ada saringan, ada kompor, ada timbangan, ada sendok, ada spatula, ada gula ukur, baskom, dan panci. Begitu. Itu adalah bahan dan alat. Nah, kemudian ini ya, tadi sudah dijelaskan cara membuatnya. Dicuci bersih dan lain sebagainya. Nanti catatannya ini kita kirimkan ke ibu-ibu semua. Bagaimana Ibu Sri Marjina? Oke, sudah kasih jempol. Siap, ibu-ibu yang lain saya persilakan. Halo Ibu. Ya Ibu, silakan. Dari mana di mana Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmiati dari Peka Kalbar.
Saya sangat tertarik sekali dengan limbah jeruk ya. Ibu, apakah suara saya terdengar jelas ya? Jelas Ibu, jelas banget Ibu Harmiati dari Kalbar. Iya. Jelas. Yang ingin saya tanyakan, karena saya tertarik sekali dengan limbah jeruk. Jadi yang ingin saya tanyakan, kalau sesudah udah memproduksi itu, expirednya berapa lama ya Bu? 1 minggu atau 1 bulan atau gimana? Itu saja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Harmiati. Teman-teman silakan dijawab expirednya berapa lama? Halo, Laila, Yuli. Teman-teman masih ada di Zoom? Khair, silakan dijawab. Ibu, suara saya kedengaran nggak, Bu? Kedengaran. Silakan. Jadi untuk expired ya, Bu. Kalau untuk ini kan cookies ya, Bu. Kemungkinan kalau misalkan untuk cookies dalam keadaan tertutup di di tempat yang tertutup gitu, semisal di kayak ada tutupnya, wadah yang ada tutupnya dan itu rapat, itu kemungkinan 2 minggu juga 2 mingguan itu mungkin masih bisa renyah Bu, tapi kalau untuk di luar dari 2 minggu itu rasanya kerenyahan itu akan beda Bu, itu sih Bu. Ya, baik. Jadi begini Ibu Harmiati, karena produknya ini adalah produk rumahan dan tidak dicampur bahan macam-macam ya, bahan pengawet atau penguat rasa. Jadi menurut teman-teman yang sudah melakukan uji coba, kalau kue cookiesnya itu ditaruh dalam toples yang tertutup, itu bisa bertahan kurang lebih paling sedikit mungkin sekitar 2 minggu. Bisa jadi lebih ya kalau toplesnya itu benar-benar kedap udara begitu. Tetapi kalau misalnya tidak dimasukkan ke dalam toples yang kedap udara, mungkin kerenyahannya itu menjadi berkurang, kira-kira begitu. Tetapi memang cookies ini belum dicoba sampai 1 tahun, karena kayaknya belum nyampe 1 tahun udah habis itu cookiesnya. Dikirim ke rumah saya juga belum nyampe sehari cookiesnya udah habis gitu. Kita belum pernah mencoba cookies ini apakah bisa lebih dari 1 tahun ya, kita belum pernah mencoba sejauh itu, tapi ini dalam waktu kurang dari 1 bulan sih produknya sudah habis begitu Ibu. Jadi daripada kita menjawab ini bisa tahan 6 bulan, ternyata kan belum teruji ya, kita belum mau uji coba sampai 6 bulan, jadi khawatir. Nah, kita menguji cobakan yang sudah kita pakai dan kita produk ini kurang lebih selama 2 sampai 4 bulan. 2 sampai 4 minggu dalam toples yang kedap udara, tidak tercampur udara, maka tekstur, kemudian kerenyahan dan rasanya itu masih terjaga. Begitu Ibu Harmiati? Iya, oke Bu, terima kasih penjelasannya Bu. Sama-sama Ibu Harmiati dari Kalbar. Selanjutnya Ibu-ibu saya persilakan dari Ciliwung, dari apa namanya? Mana nih? Mbak Emma? Kayaknya ibu-ibu ditanya diundang Mbak Emma nih. Ya, tadi sudah pada tanya tuh Mbak Yuli, ibu-ibunya dari Sekolah Perempuan, ya. Oke, sip-sip, makasih. Ibu-ibu dari PK, selain Ibu Harmiati dan tadi, saya persilakan, Ibu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya persilakan. Mbak, saya mau bertanya dong. Sri Mulyati dari Jatinegara Kaum. Baik, Ibu Sri Mulyati dari Sekolah Perempuan Jatinegara Kaum. Silakan Ibu Sri. Ya, Mbak, tadi kan ya jeruk itu kan direndam pakai gula ya Mbak ya. Itu berapa jam direndam pakai air gulanya ya Mbak? Biar manis gitu rasanya. Terus gulanya juga seberapa gitu ininya, jumlahnya. Silakan dijawab teman-teman. Bisa langsung dijawab oleh teman kita Yuli. Kirimin cara pembuatan dia dibuat. Salah satu di video ini dikirim ke sebutin Sekolah Perempuan di Jawa. Ya, udah.
Ya, silakan Yuli dijawab. Mohon maaf Bu, tadi pertanyaannya apa ya Bu? Soalnya ini baru join lagi nih, tadi reconnecting lagi nih. Soalnya di sini lagi hujan Bu, mohon maaf ya Bu. Oke, pertanyaannya merendam kulit jeruk dalam rendaman air bercampur gula, itu berapa lama? Kemudian ngerebusnya dengan campuran gula, itu berapa lama? Tes kalau untuk ini ya kulit jeruk yang direndam dengan air gula itu sekitar sebentar ya Bu. Oke Yuli, Ibu-ibu mohon berkenan mengisi daftar hadir ya yang sudah saya kirim di chat room. Mohon berkenan Ibu-ibu mengisi daftar hadir di chat room Ibu-ibu ya. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Yusnita. Saya dari Pekaasahan. Mohon di-share cara buat manisan kulit jeruknya. Bukan manisan Ibu, ini cookies. Baik Ibu, nanti kita share. Nanti semua bahan dan gambar-gambar pembuatannya nanti akan saya kirim. Saya sampaikan kepada Mbak Nani Zulmirani ya, kepada Bunda, dan kepada Mbak Emma juga supaya bisa didistribusikan kepada ibu-ibu ya. Yuli, silakan dijawab Yuli. Ya Bu, untuk kulit jeruk yang udah direbus di dalam air itu kan dicampurin gula ya Bu. Perbandingannya 2:1 dengan api kecil, terus direndam itu cukup 30 menit, kemudian diaduk-aduk. Itu Bu, untuk kulit jeruk yang udah dipotong, terus juga yang udah direbus, terus dicampurkan dengan gula pasir, terus diaduk selama 30 menit. Gimana ibu-ibu, apakah sudah ada gambaran? Jadi direndamnya 30 menit, kemudian apa tadi Yuli? Direbus dengan menggunakan air dengan api sedang ya. Perbandingannya itu 2:1, 30 menit selama ya. 30 menit ya, oke. Insya Allah. Iya, mudah-mudahan nanti kulit jeruknya kan hilang rasa pahitnya dan berganti manis. Pahitnya. Ya, karena sudah dicuci dan sudah direbus dengan air gula. Saya persilakan ibu-ibu yang lain. Jangan lupa Ibu mohon mengisi daftar hadir yang ada di chatroom ya ibu-ibu ya. Dikirim kembali Mbak. Soalnya kan aku terpental tadi. Oh ya, baik Ibu, siap. Saya kirimkan kembali. Oke. Ya, sudah saya kirimkan Ibu. Oke, terima kasih. Sama-sama Ibu. Yuli, saya mau menambahkan dikit, karena kemarin kan kita melakukan uji coba terhadap cookies ini kan warnanya tuh masih kurang terang gitu. Tapi kalau misalkan ibu-ibu mau menambahkan warna sedikit pewarna makanan itu diperbolehkan kok Bu. Biar lebih menarik aja ya Bu. Soalnya kemarin agak gelap gitu ya Bu warnanya yang kemarin kita buat gitu. Ibu-ibu ada usulan dari Laila. Kemarin waktu pas uji coba warnanya itu coklatnya belum coklat pekat. Kalau ibu-ibu mau warnanya agak pekat, jadi boleh ditambahkan pewarna makanan coklat itu juga boleh. Jadi sesuai selera, begitu. Tapi kalau misalnya ibu-ibu mau rasanya mau rasa jeruk, mungkin rasanya ini kali ya, Laila ya. Mungkin pewarna makanannya yang orange kali ya. Kalau orange rasa jeruk malah cookies rasa jeruk banget, bukan cookies coklat jeruk kali ya. Jadi bisa ya? Boleh, Bu. Jadi alternatifnya ada dua, ibu-ibu. Bisa diwarnai coklat untuk cookies kulit jeruk rasa coklat, dan bisa juga orange, jadi tanpa rasa coklat. Jadi benar-benar cookies yang jeruk, rasa jeruk, dan memang ketika menggigit itu ada kulit jeruknya. Begitu. Gimana ibu-ibu, tertarik untuk mencoba? Kalau tertarik untuk mencoba, saya siap mencicipi. Mbak, nanya. Mbak, usul dong, Mbak. Ya, Ibu Siti Hasnawati dari mana, Ibu? Dari Sekolah Perempuan Bidara Cina.
Oh iya, bidara Cina. Silakan Ibu. Iya. Ini Mbak, saya mau dilihatin dong cara pembuatannya juga, gimana prosesnya dari tahap pertama sampai sudah jadi. Ya kirim videonya maksudnya. Kan kita nggak bisa kirim ketemu video. ya. Oh ya, iya. cara pembuatannya itu. Ya, nanti dikirimin. Nah, nanti teman-teman mahasiswa yang praktek nanti akan dikirim ya. Nanti saya Siap. Terima kasih Mbak. Ya, kalau saya nggak bikin, Ibu, saya cuma nyicip aja. Iya, justru itu. Nanti kan kita kalau lihat video sambil praktek kan, nah kita bisa nyicipin sendiri rasanya gimana, kurangnya gimana gitu. Boleh. Nanti Laila dan teman-teman akan menyiapkan video untuk ibu-ibu. Oke, siap Ibu. Nanti buatkan video karena itu. Terima kasih banyak. Ingin data juga Mindre. Yang lain ibu-ibu ada yang ingin tanya lagi? Saya persilakan. Lapangkan ini kan daftar hadir. Ya, daftar hadirnya di chatroom Ibu. Mohon berkenan diisi. Mbak. Ya, Ibu. Ya, mau tanya. Tadi kan setelah direndam pakai gula itu kan kemudian nanti diangkat dan di oven. Nah, itu yang tepung terigu dicampurkan itu di bekas rebusan gulanya atau bukan? Laila, silakan dijawab Laila. Apakah campuran air sisa rebusannya tadi itu dicampur ke adonan atau enggak, Laila? Nyicet. Enggak Bu, cukup dari kulit jeruk yang tadi udah diin aja. Kulit jeruk aja. Air dicampurin ke adonan. Jadi tepungnya itu di air beda lagi ya, dibuang ya. Oke. Ya karena tadi kan Iya Bu, beda lagi. Betul. Merendam saja untuk menghilangkan rasa pahit dari jeruknya, jadi itu tidak dimasukkan ke adonan. Oke. Masih. Ya Bu. Nah, ada lagi Bu yang ditanyakan? Biasa. Jadi gini Ibu, saya perjelas lagi tadi suaranya Yuliani dan apa namanya Laila agak terputus tadi. Jadi gini Bu, kalau digambar ini kayak gini. Jadi habis direbus nih ya. Nih gambar nomor 7 dan gambar nomor 8. Ini kan direbus nih pakai air gula. Setelah direbus ditiriskan. Nah, kemudian ini di gambar nomor 9 itu didiamkan selama 4 jam supaya panasnya hilang dan supaya gulanya itu meresap kepada kulit jeruk. Lalu kemudian di oven 30 menit. Nah, ketika Ibu membuat adonan, tadi tepung terigu segala macam dicampur untuk buat kue kering, jangan dicampur dengan air kulit jeruk. Jadi jangan, kalau kata teman-teman mahasiswa itu jangan dicampur. Karena kulit rebusan jeruk itu fungsinya untuk memberikan rasa manis, menghilangkan getir yang ada di kulit jeruk. Jadi jangan dicampur kepada adonan kue. Gitu ya Ibu kira-kira? Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga di chatroom. Apakah semua kulit jeruk bisa dipakai? Tadi teman-teman mahasiswa sudah menjelaskan di awal itu tidak bisa jeruk, hanya kulit jeruk Sunkist yang diuji cobakan dan berhasil. Karena kalau kulit jeruk Bali terlalu tebal, kulit jeruk peras terlalu tipis, jadi teksturnya nggak kerasa di gigi. Jadi yang paling pas itu adalah kulit jeruk Sunkist. Selain warnanya yang menarik, teksturnya juga lebih halus ya ketika dibuat kue begitu. Bagaimana Ibu-ibu? Apakah sudah jelas? Jelas. Ibu-ibu kalau misalkan nanti buat, jangan lupa tag Instagram kita ya Bu. Ibu-ibu main Instagram nggak? Kamu kok pesannya Instagram lah ya? Nggak apa-apa, nanti Mbak Emma yang main Instagram nih kayaknya. Kalau Ibu main Instagram boleh juga. Maaf tadi suaranya kurang jelas. Apakah oven listrik atau oven api bisa dipakai? Ovennya oven apa Laila? Oven api Bu, oven api Bu. Oven api. Ibu-ibu, oven yang dipakai adalah oven api, bukan oven listrik.
Baik, yang lain apakah Ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya persilakan. Saya persilakan Ibu-ibu. Hai. Tadi Sudah jelas semua? Ya, cukup jelas. Oke, baik. Nah, ini ada yang tanya ini, ada Ibu, dari Ibu Mirawati. IG-nya apakah? Laila, silakan dijawab Laila. Di chatroom boleh diketik biar nggak salah. Apakah bisa diberi pewarna dari Ibu Isna ini, Serikat Pekalanda, Kalimantan Barat? Bisa Ibu, bisa diberi pewarna tambahan. Tadi Laila sudah memberikan tambahan. Boleh dikasih tambahan pewarna makanan supaya warnanya lebih terang ya. Baik Ibu-ibu, apakah masih ada pertanyaan lainnya? Tidak ada? Ada sosisnya. Ibu-ibu Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita sudahi ya pertemuan ini. Ibu-ibu mohon izin, apakah boleh dibuka kameranya supaya kita bisa foto bersama? Dan daftar hadirnya mohon diisi ya Ibu-ibu ya. Nggak bisa dibuka fotonya buka dong Bu. Bu fotonya gimana buka nih? Nah, ini cantik semua nih kelihatan. Maaf ya, yang dari Dompu nggak bisa buka kamera. Baik, Ibu, tidak apa-apa. Ya. Lagi nggak berjilbab, lagi sakit juga. Baik, Ibu. Bentar, Mbak. Bentar, mau pakai jilbab. Boleh, kita tunggu, Ibu. Ya, sudah. Kita ada 2 slide ini. Ya, oke. Ini slide pertama yang belum dibuka, Ibu Maharia dan Ibu Nursana, Ibu Sinta, Ibu Dwi, Ibu Nirmala, Ibu Darmawati. Nggak apa-apa ya, nggak dibuka ya? Ibu Darmawati, Ibu Nirmala, Ibu Dwi, Ibu Sinta, Ibu Nursana, Bu Naharia. Oke. Sudah dibuka semua. Ini ada yang nggak dibuka, nggak apa-apa ya? Ya. Oke, foto ya. Saya hitung dulu. 1, 2, 3. Cekrek. Nah, sekali lagi yang layar kedua. Layar kedua silakan dibuka. Yang belum dibuka Ibu Mahyar, Ibu Kuniarti, Ibu Danik, Ibu Nyimas, Ibu Aminah, Ibu Irawati, Ibu Nurhayati, Ibu Peka, Ibu Khalifah, Ibu Ratna, Ibu Sulastri, belum dibuka. Ibu Aminah, Ibu Naria mohon dibuka, Ibu Idawati. Oke, kita mohon dibuka Ibu. Kita hitung 1, 2, 3, cekrek. Ya, sudah deh. Daftar hadirnya mohon diisi ya Ibu-ibu ya. Sudah. Alhamdulillah Ibu-ibu terima kasih banyak. Kalau Ibu-ibu ada alamat email, itu boleh tulis di bawah sini. Atau PPT bisa saya kasih sekarang ya. Sebentar, PPT-nya saya kasih sekarang aja deh. Saya kasih sekarang aja. Sebentar ya Bu. Saya kirim di di Zoom langsung deh. Sebentar ya. Ya. Bentar ini kulit jeruk. Udah masuk belum? Belum ya? Belum, Mbak. Belum ya? Sebentar. Kalau kita kirim email langsung di chat ya, Mbak? Boleh nanti kalau Ibu kirim email ditulis di bawah itu nanti dikirimin juga. Bisa dikirimin atau HP ya? Nomor HP ya? Boleh juga. Oh. Ini kok belum masuk ya? Sebentar ya Bu ya. Ini kenapa? Ilmu yang. Bentar, aku tulis email aja Bu ya.
Boleh Ibu? Iya, dikirim di email aja, Bu. Boleh, boleh. Boleh taruh alamat emailnya boleh. Iya. Iya, itu sudah Udah ada selesai. di chatroom. Ini acaranya udah selesai. Sebentar Ibu, saya kirim bahan, saya kirim dulu, jangan dilihat Bu. Ya, aku belum mau kirim email. Oh gitu, boleh, boleh. Iya. Ini tanggung nih, tinggal di. Nah, ini sudah terkirim. Ya, tanggung Bu. Iya, nih nanti Nah. nge-share gimana nih? Sudah terkirim? 8904156. Itu nomor saya, Bu. Siti Nurhalimah BG. Ibu sudah terkirim semua, sudah terkirim di chatroom Ibu ininya. Apa namanya bahannya tadi? Presentasi. Udah saya kirim email, Bu. Oke, baik. Saya kirim juga nanti ke email. Ya. Siti Nurhalimah@ntb.com itu, Mbak. Baik, siap. Oke, thank you. Saya sudah kirim email dan juga nomor WA, Mbak. Baik, Ibu, nanti kita kirim semuanya. Ibu, itu nomor terima WA. kasih. Baik, Ibu, terima kasih banyak atas keluangan waktunya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mbak Emma, terima kasih Mbak Emma ya. Salam buat teman-teman Sama-sama Mbak Yuli. Sama-sama, Terima kasih ilmunya, sukses buat teman-teman semuanya. Institut Amin. Teknologi dan Amin, Bisnis ya Rabbal Alamin. Madalan Jakarta. Amin. Makasih banyak Ibu-Ibu semua ya. Kita tutup. Ya, saya ketinggalan lupa. Ya, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Selamat sore, tetap jaga kesehatan dan semoga produk yang dicoba bisa berhasil ya Bu ya. Amin. Amin. Insyaallah, amin. Amin, amin. Insyaallah. Terima kasih banyak Ibu-Ibu. Sampai jumpa kembali. Jumpa. Dadah. Ibu, terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir. Ya. Coba. Laila, teman-teman, kalau mengucapkan terima kasih kepada Ibu-Ibu, saya persilakan. Laila, Yuliani, silakan. Air. Ibu, saya mau berbicara. Mau kirim teman-teman, mungkin teman-teman bisa on cam maksud saya. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas perhatian dan partisipasi ibu-ibu yang sangat antusias sekali terhadap penelitian kita. Semoga adanya penelitian membantu dari limbah konsumsi masyarakat kita juga sehingga kehidupan kita pun bisa lebih bersih dan lingkungan kita pun lebih baik. Semoga ibu-ibu juga bisa mencoba dan dijadikan sebagai salah satu untuk usaha ibu-ibu ke depan gitu. Jadi selamat mencoba, terima kasih atas partisipasi dan semangatnya yang sudah menanyakan terkait produk kita bagaimana cara pembuatannya dan tentunya saya sangat terkesan sekali diberi kesempatan oleh Bu Yuli hadir di tengah-tengah ibu-ibu yang sangat hebat pada sore hari ini. Sebelum saya terima kasih kita bisa berbagi dan bisa menikmati karya-karya kreatif dari ibu-ibu sekarang. Terima kasih banyak ya ibu-ibu semua. Terima kasih banyak Ibu-Ibu. Kita tutup Zoom-nya ya. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Mbak Misi, salam buat Mbak Nani juga ya. Mbak Iya Emma, Mbak salam buat Yuli, nanti teman-teman kapal semua. disampaikan. Iya Mbak Yuli, terima kasih. Semoga semua sehat ya. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam. Saya izin tutup Zoom-nya ya.